Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali ya dengan channel kesayangan kita, YouTube channel. Sekarang saya akan menayangkan video ya yang menurut saya ini eh, pernyataannya beliau ini mulai dari kecil saya itu tidak pernah tahu dan tidak pernah seorang pun menyampaikan, meskipun itu kiai di musola saya kayaknya, seingat saya tidak pernah menyampaikan hal-hal seperti ini. Oke ya, kita akan dengarkan dan kita lihat bersama-sama. Tanggapi ya, sekali lagi tanggapi dengan bijak. Perbedaan itu ya biasa lah gitu loh, biasa santai aja lah gitu loh menanggapi ini. Oke, kita akan tunjukkan videonya dan saya akan menayangkan videonya ya. Kita akan tonton bersama-sama. Nah, ini repotnya ini saya dikitari orang-orang ganteng, jadi kegantengan saya nggak kelihatan. Apalagi yang di sebelah kanan saya ini, wah mundur teratur saya. Masya Allah, Muhammad bin Husain al-Habsyi. Nah, ini salatullah ala Tahal Yamani. Nabi Muhammad SAW adalah orang Arab, ya orang Arab. Makkah dan Madinah, lahir di Makkah, wafat di Madinah. Pertanyaannya, kenapa Habib Ali Habsyi radhiyallahu anhu bilang sholawat dari Allah semoga senantiasa tercurah kepada baginda Toha, yaitu Nabi Muhammad SAW, Yamani, orang Yaman, ya orang Yaman. Nah, ada yang nanya gitu, Bib, nggak salah nih Bib ini. Rasulullah kan Mekah, Madinah, Arab, kok dibilang orang Yaman gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu saya serahkan pada ahlinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ini bagian yang susah-susah baru dilempar ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jawabannya tapi pakai cerita sedikit boleh ya? Beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah ziarah ke Madinah. Ziarah ke Madinah. Waktu itu saya mau berkunjung ke rumah salah seorang ulama. Jadi karena niatnya bagus mau ketemu ulama, nyegat taksi di pinggir jalan. Kemudian setelah itu saya masuk ke dalam taksi itu. Kemudian di tengah jalan supir taksinya ngajak ngobrol saya. Langsung dia bilang, "Anta Yamani?" Saya jawab, "Ana Indonesia." Dijawab lagi sama dia, "La, anta Yamani." Dan saya jawab, "Ya, kakek saya dari Yaman, tapi saya kelahiran Indonesia dan saya orang Indonesia." Kemudian setelah itu dia bilang, "Loh, kalau kamu tuh orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu." Dia bilang begitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Sebab itu adalah orang Yaman. Dia bilang dari sekian banyak itu, ini sopir taksi saya sampai bingung. Alimnya luar biasa. Dia nerangkan dalil kalau Rasulullah SAW itu orang Yaman itu dari ayat Quran ini, tafsirnya ini. Kemudian dari suku ini tafsir itu, ayat Quran, tafsir, hadis, syarah, itu sopir taksi. Saya bingung, ini kiai nyamar, mungkin saya diprank atau gimana, atau memang benar-benar orang alim ini. Itu sepanjang perjalanan itu dia sambil terangkan, ini ayat Quran, dan saya cek betul semuanya, nggak ada yang salah ayat Qurannya, dan tafsirnya semuanya betul. Nah, di antaranya
kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu dikatakan Al-Yamani? Karena Nabi itu keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail alaihissalam itu ketika itu ditinggalkan sama ayahanda beliau Nabi Ibrahim bersama dengan ibunda beliau Siti Hajar ada di kota Mekah. Saat itu Mekah sepi. Kemudian akhirnya singkat cerita terjadilah maksudnya proses bagaimana munculnya air Zam-Zam. Nah setelah itu karena ada air makanya kemudian burung-burung kan berdatangan. Nah suku-suku kan akhirnya cari tempat di mana ada sumber air. Karena sumber airnya itu punyanya Siti Hajar dan Nabi Ismail, akhirnya mereka semuanya mau tidak mau seakan-akan kalau ngambil di situ ya mau nggak mau ngasih hadiah pada Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan di antara suku yang datang itu adalah suku Jurhum. Dan suku Jurhum itu berasal dari Yaman. Akhirnya Nabi Ismail itu menikah dengan suku Jurhum tersebut dan akhirnya lahirlah keturunan beliau dan diantaranya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya akhirnya Rasulullah SAW itu disebutkan juga beliau adalah Al-Yamani. Itu beliau adalah Nabi yang berasal dari Yaman. Dan saat ini alhamdulillah ajaran anak cucu Nabi SAW itu banyak yang berasal, anak cucu Nabi ini berasal dari Yaman. Ajaran anak cucu Nabi SAW itu banyak yang berasal, anak cucu Nabi ini berasal dari Yaman. Bahkan Indonesia ini mungkin negara dengan anak cucu Nabi terbanyak di dunia. Dan anak cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Indonesia ini itu nenek moyangnya, leluhurnya ada di Yaman. Yang menyebarkan dakwah Islam di Indonesia para wali songo itu juga mereka berasal dari Yaman. Jadi insya Allah tepatlah dikatakan Thahal Yamani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Merdeka atau sudah lama belum sebelum Indonesia Merdeka buku ini sudah ada menjadi milik seseorang, ya kan? Berarti ini buku ini dicetak sebelum Indonesia Merdeka. Ya. Apa yang penting di sini? Nah, di sini Pak Edi harus tahu. Di sini ada penjelasan, ya. Di halaman 24 dikatakan al-Arab al-Aribah, ya. Al-Arab al-Aribah. Jadi orang Arab yang disapa dengan Arab Aribah. Siapa itu? Haula hum al-Qahtaniyun dalam kurung au al-Yamaniyun. Jadi di sini disebutkan haula hum al-Qahtaniyun au al-Yamaniyun. Jadi yang dimaksud orang-orang Qahtan, keturunan Qahtan itu nama lainnya orang-orang Yaman. Nah, siapa itu orang-orang Yaman? Siapa itu yang disapa dengan sebutan al-Qahtaniyun? Itu keturunan Qahtan. Siapa itu Qahtan? Keturunan Yoktan. Kalau bahasa Arabnya Qahtan, bahasa Ibraninya Yoktan. Keturunan dari Eber, tapi bukan keturunan dari Pelek. Dan itu bukan ada kaitan dengan Ibrahim. Tidak ada kaitan dengan Ismail. Nah, ada lagi yang disebut al-Arab al-Musta'ribah. Ini orang Arab yang diarabkan, bukan asli Arab. Tapi kalau Arab Aribah, al-Arab al-Aribah itu orang Arab asli, ya. Keturunan Qahtan disebut al-Yamaniyun, orang-orang Arab Yaman. Ini ada kaitannya nggak dengan Ubaidillah ya? Ada. Ini pembahasan. Coba lihat di sini, ya. Disebutkan ini. Ada yang disebut al-Arab al-Musta'ribah, ya kan? Disebutkan ada penjelasan di sini Pak Edi. Fahum nasl Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam wa yuqala lahum al-Adnaniyun wa hum qabail katsira. Ya, ma'rifah faminhum Tamim wa Ghatfan wa Kinanah wa minha Quraisy wa minhum Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim ini nanti muncul yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau begitu, ya, ada suku-suku penting Bani Tamim. Kemarin sudah bahas ya. Bani Tamim itu keturunan Ismail. Kemudian Bani Kinanah, keturunan Ismail. Dari Kinanah ini muncul suku Quraisy. Dari Quraisy ini muncul Bani Hashim. Dan mereka ini tidak ada kaitan dengan orang-orang Arab al-Yamaniyun. Bedanya di mana itu, Maksudnya itu dari keturunan Nabi, kemudian ini dari yang Yaman itu. Kalau yang di sini al-Arab al-Musta'ribah itu keturunan Nabi Ismail, keturunan Ibrahim. Tapi kalau orang-orang Arab Aribah bukan keturunan Ibrahim, bukan keturunan Ismail, mereka disapa dengan sebutan al-Qahtaniyun atau al-Yamaniyun. Siapakah mereka? Di sini disebutkan beberapa contoh suku-sukunya. Ada suku yang disebut suku Kendah. Ada suku Toi. Kalau bahasa bahasa Aram, bahasa Suryani, Tayye. Suku Tayye, Toi. Dan disebutkan apa? Suku Hadramaut. Bani Hadramaut. Jadi Hadramaut itu
bukan keturunan Dari Ibrahim, Ibrahim, ya. bukan keturunan Ismail. Masuk Yaman ini tadi. Iya, Al-Yamaniyun. Yaman itu pertama nama orang, tapi akhirnya dipakai Nama lain Iya. atau nama sebutan keturunan Al-Qahtaniyun disebut Al-Yamaniyun. Di antara mereka itu ada yang disebut suku Kindah, suku Toy, dan suku Hadramaut. Jadi Hadramaut itu nama orang sebetulnya, tapi kemudian menjadi Ya, nama nama lokasi. keseluruhan, ya. Ya. Tempatnya di mana lokasinya? Ya di situ tadi petanya. Di kawasan mana itu? Semenanjung Arabia bagian selatan. Di kawasan mana? Coba ini kawasan mana ini? Yaman. Oh, ini Yaman ini. Iya. Jadi kalau begitu, orang-orang Hadramaut, orang-orang Arab Yaman ini, ada nggak kaitannya dengan Bani Ismail? Tidak ada. kaitan. Makanya kalau dari sisi DNA, Iya, beda ya akhirnya, secara DNA fisiknya, Iya. itu kan haplografnya haplograf G. Ya kan? Padahal Nabi Bukan Muhammad haplograf haplograf J. J, iya. Kalau Nabi Ismail haplografnya J. Ya, sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad haplografnya J. Berarti terjawab ini ya. Kenapa mereka yang dari Yaman ini kok haplognya Karena G, ya? disebut sebagai Arab Aribah. Bukan berarti keturunan Nabi Bukan keturunan Nabi Ismail, Muhammad. bukan. Tapi kalau dirunut dari kisah cerita dari bahasa Ibrani tadi masih saudara sebetulnya ya. Masih saudara, tapi bukan keturunan Ismail, bukan keturunan Ibrahim, tapi keturunan Nabi Nuh ya. Ya. Jadi coba perhatikan, Nabi kita ini kan ada nasabnya ya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fakhr alias Quraisy. Tadi disebutkan di sini Quraisy. Keturunan Ismail Al-Adnaniyun, ya kan? Dan itu disebut sebagai Arab Musta'ribah, ya, bukan Arab Aribah, Arab Musta'ribah, keturunan Ismail. Jadi disebut Fikr alias Quraisy. Bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Makanya disebut Adnaniyun. Ya. Nah, dari sini nanti sampai ke puncak yang namanya siapa? Ismail atau Yismail bin Abraham, bin Terah, bin Nahor, bin Seruk, bin Rau, bin Pelek. Nah, dari keturunan Pelek. Dari keturunan Pelek, bukan keturunan Yoktan. Oh iya, Ya kan? Kalau Yoktan kan dari ya tadi. Orang-orang Hadramaut itu keturunan Yoktan. Orang-orang Kindah, suku Kindah, keturunan Yoktan. Orang apa itu yang disebut tadi selain ada Hadramaut, ada Kindah, suku Toy, itu keturunan Yoktan, bukan keturunan Ismail. Termasuk Hadramaut itu keturunan Yoktan dari kitab lama ini. Iya. Ya kan? Jadi bukan keturunan Ismail, tapi keturunan Yoktan. Tapi Yoktan keturunan Eber, sama dengan Pelek keturunan Eber. Jadi ketemunya itu di Eber. Jadi Eber itu punya dua anak, Yoktan dan Pelek. Jadi Pelek ben Eber, ben Shelah, ben Arpakshad, ben Shem, ben Nuh. Oh, anak dari Sam. Iya, anaknya dari Shem atau Nuh. Jadi sama-sama keturunan Nabi Nuh. Iya, tapi bukan keturunan Ibrahim, bukan keturunan Ismail. Beda anak tadi. Beda jalur. Beda jalur. Makanya haplografnya beda. Dari Yaman ini. Ya, ini kan kajian kitab Pak Edi. Ini kitab eksternal, Ya kan? Mana ini? Ini kan kitabnya orang Yahudi, menyebutkan itu. Ini kitabnya internal orang Islam sendiri, ya kan? Bahkan dari penulisnya dari orang mana ini? Orang Yaman atau bukan? Orang Yaman. Yamani. Jadi dokumen internal bahasanya sama dengan dokumen eksternal. Bahkan kalau kita boleh berargumentasi, sebetulnya Hadramaut itu nama yang sangat tua. Ya. Sebelum zaman Islam. Maksudnya sebelum zaman risalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sudah ada nama itu tercatat di kitabnya orang Yahudi. Dokumen tertua itu kan Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati. Ada.